Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasus Ferdy Sambo yang menembak mati Brigadir Joshua hangat diperbincangkan. Tapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan mengulas tentang bagaimana kasus itu terjadi. Tetapi kita akan mengambil hikmah yang bisa kita peroleh untuk menjadi pelajaran bagi kita semuanya yang menyaksikan, mendengarkan, dan selalu mencari update atau ingin mencari informasi terbaru terhadap perkembangan dari kasus tersebut. Yang pertama adalah bahwa kita bisa belajar bahwa kebohongan yang ditutupi seperti apapun, kejelekan yang kita tutupi atau kejelekan yang dilakukan oleh siapapun kalau berusaha untuk ditutupi, maka kejelekan itu akan terbongkar, bahwa kebenaran selalu menang melawan kejahatan. Karena itulah, maka bagi kita harus menjadi kesadaran bersama bahwa yang namanya jelek, yang namanya perbuatan jahat, yang namanya perbuatan buruk adalah selamanya buruk. Karena itu, maka ditutupi dengan cara apapun, maka dia akan gampang terbongkar. Karena itu, bagi kita yang seringkali atau bagi siapapun yang seringkali menutupi kebohongan, jangan lakukan kebohongan itu berulang-ulang, karena kalau engkau melakukan kebohongan itu sekali saja, lalu engkau itu merasa aman, kau akan melakukan sesuatu kebohongan yang berikutnya. Jadi akan mengulangi kebohongan, dan dia menganggap bahwa kebohongan yang pertama tidak terbongkar, lalu dia menganggap bahwa kebohongan yang kedua tidak akan terbongkar. Tapi ingatlah bahwa kebohongan sesungguhnya akan terbuka berdasarkan cara yang tidak pernah kita sangka, bahwa kebenaran itu akan selalu menang. Maka jangan berbohong. Itu pertama, pelajaran kita yang pertama. Walaupun misalnya bagaimana skenario yang dibikin oleh istri dari Ferdy Sambo dan juga timnya untuk membunuh Brigadir Joshua dengan berbagai cara untuk mengelabuhi aparat penegak hukum misalnya, tetapi ada saja cara Tuhan untuk membongkar kejahatan itu. Ada caranya bagaimana kebenaran itu bisa terungkap. Coba bayangkan. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua adalah jangan menyalahi aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama. Jangan menyalahi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Karena ketika aturan-aturan agama, norma, moral, dan lain sebagainya itu dilawan, maka yang terjadi adalah kehancuran bagi kita. Coba, bagaimana bagaimana kalau misalnya kasus ini, misalnya adalah istri dari Ferdy Sambo, misalnya dia melakukan selingkuh, maka sesungguhnya selingkuh itu adalah perbuatan yang salah. Kemudian, bagaimana Ferdy Sambo itu juga membunuh orang dengan cara sembarangan, tidak meneliti terlebih dahulu, tidak memverifikasi terhadap berita, kepercayaan yang begitu tinggi atau apapun lah namanya, lalu kemudian dia marah dan kemarahan itu tidak bisa dikontrol, maka yang terjadi adalah juga kerusakan. Itu juga jadi masalah. Karena itu jangan melawan hukum agama, jangan melawan norma-norma yang telah disepakati secara bersama. Karena kalau kita melawan itu siapapun dia, pejabat tinggi sekalipun, maka dia akan hancur. Akan hancur, wahai sahabatku. Maka jangan melawan hukum agama. Karena kalau misalnya dia di dunia, dia akan menjadi selamat. Tapi nanti di akhirat, dia tidak akan selamat. Itu pelajaran kita yang kedua. Yang ketiga adalah jangan gampang emosi. Karena marah, emosi itu akan menghancurkan diri kita. Dan emosi, marah itu akan berimplikasi kepada kejiwaan kita. Marah dan emosi itu akan bertindak kepada tindakan yang seringkali itu di luar nalar, dan kadangkala kita lupa bahwa sesungguhnya ketika emosi kita lampiaskan, bahwa marah ketika kita lampiaskan dengan brutal misalnya, itu nanti implikasinya sangat panjang. Maka contoh misalnya Ferdy Sambo yang begitu gegabah, begitu marah, lalu marah itu tidak dikontrol, emosi tidak bisa dikontrol, maka yang terjadi adalah bahwa kita bisa terjerumus kepada sesuatu yang salah. Bukankah ketika misalnya kita dalam kondisi marah, kita diperintahkan dalam ajaran agama misalnya untuk berwudu, untuk dinetralisir marah itu. Ataupun kalau kita misalnya mendengarkan informasi, apakah benar bahwa informasi itu benar-benar sebagai informasi yang benar yang tersampaikan kepada kita? Jangan-jangan informasi itu adalah informasi yang tidak benar, yang membuat kita marah.
Jangan-jangan ada skenario lain yang skenario lain itu sesungguhnya sedang membuat kita emosi, tetapi sebenarnya itu tidak benar gitu. Makanya kita harus meneliti terlebih dahulu, apalagi persoalan yang sifatnya besar. Kita rasionalisasi misalnya, apakah benar bahwa orang ini melakukan tindakan kejahatan ketika kita mendapatkan informasi dari orang lain, ketika kita mendengar informasi dari orang lain, yang kita pada awalnya melihat bahwa orang lain yang diberi informasi itu memiliki track record yang bagus, memiliki karakter yang bagus, memiliki sepak terjang yang bagus, tiba-tiba diberitakan sebagai sesuatu yang jahat misalnya, maka diteliti dulu apa sebabnya, maka dicari asal-usulnya, kenapa itu bisa terjadi, dan apa yang mendorong itu bisa terjadi, dan kenapa dia bisa terjadi, lingkungan sosial yang melingkupi apa sehingga kok peristiwa itu terjadi. Sehingga ketika kita dilapori sesuatu, kalau misalnya kita sebagai seorang pejabat dilapori sesuatu tentang anak buah kita atau bawahan kita, harus hati-hati. Jangan-jangan itu adalah persaingan di tingkat bawah, atau jangan-jangan itu ada sesuatu motif lain yang ingin menjerumuskan orang itu. Jangan-jangan orang yang melaporkan itu iri kepada orang yang dilaporkan. Nah, misalnya begitu. Jadi jangan-jangan ada orang iri lalu melaporkan kepada kita tentang sesuatu yang tidak benar. Akhirnya kita bertindak sesuatu yang tidak tepat, gitu. Tidak tepat sasaran. Makanya jangan gampang emosi. Maka agama mengatakan untuk mencari informasi terlebih dahulu. Tabayun bahasanya. Jangan gampang emosi. Apapun namanya, emosi itu membahayakan. Karena emosi itu atau marah itu adalah bagian dari sifat kebinatangan. Kalau binatang marah, itu barangkali dia akan menghancurkan lawannya atau siapapun. Tetapi kalau manusia sudah marah, dia masih menggunakan rasionalitasnya bagaimana menghancurkan orang lain. Lebih bahaya. Maka itulah disebut bahwa kalau manusia itu beriman, manusia itu mampu menggunakan akalnya dengan sempurna, menggunakan hatinya dengan sempurna, maka dia akan lebih tinggi dari malaikat. Tetapi sebaliknya, jika manusia itu dia brutal, dia emosional, tidak mampu menahan gejolak nafsunya, tidak menggunakan akalnya dengan cara yang sehat, maka yang terjadi dia lebih hina daripada binatang. Kayak begitu. Itu pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat adalah kita harus ingat bahwa semakin tinggi jabatan seseorang, semakin tinggi popularitas seseorang, maka dia harusnya semakin takut kepada Tuhan. Maka dia harus semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena kadang jabatan, posisi itu bisa melenakan orang. Ketika punya posisi jabatan tinggi, misalnya ketika punya posisi yang tinggi di hadapan publik, dia punya power misalnya, maka dia gampang saja untuk mempengaruhi orang lain, mengelabui orang lain. Tenang, nanti kamu aman di bawah saya. Tenang, kamu tidak usah macam-macam, nanti kamu akan saya hentikan kasusnya. Karena orang yang di bawah pasti percaya kepada power yang dia miliki, power yang dimiliki oleh seseorang itu. Sehingga orang bawahan, orang yang lebih rendah, kalau dia ditawari sesuatu, dijanjikan sesuatu oleh orang yang memiliki power, dia begitu percaya. Tenang, nanti kau bunuh dia, nanti kamu saya hentikan kasusnya. Dia percaya. Tapi ingatlah bahwa katanya istilah yang sering kita sebut bahwa di atas langit ada langit, bahwa kejahatan apapun pasti akan terungkap. Maka kalau kita memiliki popularitas tinggi, kalau kita memiliki jabatan tinggi, hati-hati dengan jabatan itu. Harusnya semakin takut kepada Tuhan, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jabatan tinggi, kesombongan, macam-macam itu bisa menjerumuskan kita kepada kehinaan. Karena itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus Ferdy Sambo ini. Semoga kita bisa menjadi orang yang bijak, semoga kita bisa menjadi orang yang bijaksana, bahwa semakin tua kita, semakin umur kita bertambah, dan juga semakin dewasa kita, semakin popularitas kita meningkat, dan semakin jabatan kita meningkat, harusnya kita semakin dekat dengan Tuhan. Kenapa demikian? Karena kematian semakin dekat, bukan semakin menjauh, kematian semakin mendekat. Karena kalau kematian semakin mendekat, itu tandanya bahwa pertanggungjawaban kita ke hadapan Tuhan yang memberikan kita hidup, yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita jabatan, yang memberikan kita kenikmatan ini, akan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang telah diberikan kepada kita. Bukankah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi? Setiap kita adalah pemimpin dan kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan yang kita emban. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.